Hai, kali ini kami main ke lokasi yang dekat sekali dengan ring road Kota Gede, yaitu daerahnya Ngipik, Banguntapan. Lokasi ini juga dengan JEC dan Blok O. Jadi misalkan teman-teman mau pergi ke kota, ini mungkin hanya kisaran 10-15 menitan aja. Dan untuk daerah ini juga cenderung tidak begitu macet, sehingga ketika teman-teman terburu-buru mau ke kota, ini bisa rekomendasi banget bagi teman-teman yang cari rumah dekat dengan kota Jogja. Lokasinya ini enak banget karena ini jalannya lebar, mobil papasan, dan tidak begitu ramai. Jadi untuk suara-suara bising motor di jalan ini itu tidak begitu, karena memang mungkin yang lewat hanya sepeda motor dan beberapa mobil penghuni rumah ini aja. Oke, untuk rumahnya menarik teman-teman, dia mengusung konsep klasik dan sentuhan modernnya juga ada, dimana luas tanahnya ini 99 meter persegi dengan bangunan 105. Di dalamnya ini ada 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Oke, dari atasnya teman bisa lihat karena ini menggunakan genteng beton flat, dia sudah bagus dan kokoh, dan dicat juga warna hitam. Dia menggunakan konsep limasan sehingga kesan gagah di rumah klasik ini dapat. Oke, untuk penggunaan warnanya di bagian luar sini dia full putih dengan sentuhan warna emas di bagian list-listnya, dan juga untuk pembagian warna yang ada di dindingnya sini dia menggunakan granit tile dengan gerutan-gerutan yang menyentuh sedikit warna keemasan, sehingga ada kombinasi warna yang serasi antara keemasan yang ada di list-listannya juga dengan di gerutan dari si dindingnya ini. Oke, rumah klasik teman-teman, identik dengan permainan daripada si lekukan-lekukan rumahnya. Teman bisa lihat itu ada wall molding yang membingkai dari si jendelanya, dan hampir semua bukaan-bukaan ataupun pintu dan jendela itu maksudnya itu dikasih wall molding, sehingga kesan klasiknya di situ dapat sekali. Dan di situ juga bisa terlihat dari permainan si reli balkonnya, dia juga menggunakan konsep-konsep yang memberikan kesan klasik pada rumah ini. Jika teman-teman membuat ke model klasik seperti itu, bisa mencontoh model daripada si relinya itu. Oke, kita turun lagi ke bawah sini teman-teman. Bawah daripada reli ini ada permainan dari profilannya, dia menggunakan lekukan-lekukan seperti itu. Dan untuk membuat seperti itu lebih mudahnya, nanti teman-teman bisa pesan di toko material untuk permainan daripada list-listannya yang seperti itu. Cukup keren. Nah, ini ada warna keemasan, dia itu juga menggunakan permainan daripada lekukan teman-teman, sehingga bukan hanya cat saja, tapi di sini dia ada majuan sekitar 1 cm yang melengkung sesuai daripada bentukan si lengkungan di teras ini. Oke, untuk terasnya sendiri ini dia menggunakan keramik warna hitam yang kasar, kemudian masuk ke dalam dia menggunakan white Carrara. Bukan teman-teman, dia menggunakan granit Cina biasa, itu HT yang warnanya krem. Oke, seperti saya tadi katakan, dia full menggunakan full modding seperti ini untuk membingkai dari bukaan-bukaannya. Dan untuk pintunya ini juga keren, dari finishingnya rapi, dan looksnya itu dilihat juga kesan mewahnya dapat teman-teman. Oke, ini untuk memberikan kesan klasik lagi, ada pintu, ada lampu tempel yang klasik. Nah, untuk karpetnya sendiri teman-teman bisa lihat, untuk di bagian sininya dia menggunakan batu sikat, dan di bagian tengah dia ada motif bunga. Nah, untuk bagian sini dia mengaplikasikan semen expose. Nah, untuk membentuk supaya gerada-geradakan atau kesan seperti ini, dia menggunakan ketika sudah rapi dipelur, ditutup dengan karung goni bisa, sehingga bisa seperti ini teman-teman. Oke, dia cukup kasar tapi rapi. Oke, ini untuk karpetnya muat untuk mobil besar, sehingga mungkin teman-teman yang punya Alphard bisa nih masuk ke sini. Dan area sini untuk sepeda motor 2 masih muat, dan sebelah sana untuk taman ini cukup lega untuk teman-teman nanti bisa kasih gazebo ataupun taman ada kolam ikan di sini masih bisa. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya teman-teman.
Oke, untuk masuk pertama kali ini ada ruang tamu, jadi nanti untuk pemaksimalannya ruang keluarga ada di atas. Ini nanti bisa full untuk ruang tamu, tapi misalkan mau dipasang TV, di sini sudah disediakan untuk antenanya. Untuk bagian view dari sini ke depan, ini ada bingkaian dari wall molding, cukup keren sehingga tampilan klasiknya itu dapat sekali. Kemudian di bagian atas sudah ada roster-roster yang juga dilengkapi dengan jaring nyamuk, sehingga ketika ada nyamuk mau lewat itu sudah diantisipasi dengan roster yang ada jaringnya itu. Oke, untuk permanen plafon ini menggunakan drop ceiling, dan di bagian pertemuan atau plafon dengan dinding ini juga dikasih wall molding sehingga ada gerutan-gerutan yang menambah kesan klasiknya di rumah ini. Tentu saya lihat ini ada dua pintu. Yang pertama ini adalah pintu ke kamar tidur. Oke, untuk kamar tidurnya menarik, lantai sama dengan lantai ruang tamu, yaitu menggunakan HT. Ini warna krem ukuran 60x60 dan menggunakan plin yang warna hitam. Jadi kesannya rapi dan mencolok sehingga ada perbedaan warna. Ya, enak dilihat teman-teman. Dan untuk perpaduan warna cat ini wall panelnya atau wall moldingnya maksudnya warna putih, kemudian warna dari dinding ini krem yang lebih muda dari si HT-nya ini. Oke, untuk permainan wall moldingnya masih diteruskan sampai sini, ada roster. Kemudian untuk ukurannya sendiri ini 3 kali kisaran 2,5 sekian teman-teman. Sehingga untuk kamar tidur anak mungkin di sini atau kamar tidur tamu bisa muat. Oke, di sini ada satu kamar lagi. Nah, ini kamarnya cukup lega. Bisa dikatakan ini sebagai kamar utama teman-teman. Ukurannya kisaran 3,3 atau 3,5. Kemudian di sana kisaran 3. Dan untuk di sini ini ada 2 jendela dan view-nya memang tembok tetangga nih, batas antara rumah ini dengan rumah tetangga, sehingga misalkan tidak dipasang gorden pun ya tidak ada orang yang mau ngintip, kan ini memang jarang sekali dilalui orang, tapi mungkin dilalui ketika ada maintenance dari si tembok tetangga ini. Tapi untuk mempercantik tampilan ya bisa sih dikasih gorden. Oke, karena ini kamar tidur utama, ada satu kamar mandi dalamnya. Oke, ini posisi di bawah tangga, kelihatan banget ini ada perbedaan dari si atasnya, ini langsung dari si semennya. Ini kualitasnya, pemasangannya cukup rapi, saya akui teman-teman. Ini diikat menggunakan granit potongan yang dari plate kisaran yang 10 cm. Kemudian ini untuk yang shower ini sudah ada instalasi untuk water heater, jadi ketika nanti mau diaplikasikan saja tinggal memasang, jadi tidak perlu gobok-gobok lagi. Ketinggiannya sudah kisaran 170-180 dan ini menggunakan granit keramik maksud saya yang ada gerutannya. Oke, ini juga menggunakan white Carrara. Kemudian untuk bawahnya ini menggunakan keramik yang kasar tentunya, ini ukuran 60x60. Untuk sanitasi menggunakan AS, dan pintu ini menggunakan PVC dengan kaca yang di tengahnya. Oke, dari kamar tidur kedua ini ada satu bagian di sayap kanan dari rumah ini, yaitu bagian dapurnya. Nah, untuk ke dapur di sini ada satu pintu, jadi nanti misalkan teman-teman ini sudah dipasang kanopi, kemudian pulang bisa lewat pintu dapur ataupun lewat pintu depan sana. Ya, untuk dapurnya ini minimalis dan bisa terpisah dengan ruang tamu, sehingga ketika mau menyajikan ini masih ada sedikit privasinya. Oke, untuk ketinggiannya ini kisaran 80-90, enak sekali. Dan pencahayaan depan ini ada jendela, ketika masak nanti bisa dibuka untuk sirkulasi udaranya. Dan pemasangan kerapiannya pun di sini cukup lumayan rapi sih. Ini menggunakan adu manis sehingga antara satu ujung dengan ujung lain itu dipotong sehingga dipasang dia presisi. Nah, untuk sinknya ini menggunakan royal, menggunakan sink yang biasa dan belum ada peredamnya. Oke, untuk backspace
Di sini menggunakan granit white Carrara, dan untuk motif-motifnya di sini seperti di kamar mandi karena dia menggunakan keramik yang jenis sama, cuma dipotongnya yang kecil-kecil. Oke, di area sini depan tangga atau samping tangga ada satu pintu kamar mandi yang bisa digunakan untuk join, teman-teman. Oke, ini menggunakan kloset jongkok. Dan menariknya di sini dia masangnya kisaran mungkin 8 sentian atau 5 cm, teman-teman, sehingga kesan leganya dan juga ada pemisah dapat. Bedanya nanti ketika dia dipasang lebih tinggi dia kesan sempit di sini akan terasa, tapi ketika dipasangnya ini cuma 5, 7, 8 cm dia leganya di sini kesannya dapat. Oke, ini tinggi. Dan untuk materialnya finishingnya juga sama. Di sini belum dipasang water heater ya, ini bisa dimanfaatkan ketika teman-teman ada tamu. Oke, kita habis ini naik ke lantai 2. Tapi sebelum naik ke lantai 2, tangganya menarik sih. Dia memanfaatkan lahan yang kecil, yaitu minimalis 99, tapi sudah ada tangga di sini. Dan untuk naiknya ini kisaran 20 sentian ya, masih standar teman-teman, tapi memang ketika teman-teman mau bikin yang lebih enak lagi, bikinlah di kisaran 17-18, itu akan lebih enak. Cukup keras sih, kokoh, sehingga ketika teman-teman naik di sini pegangin ini sangat nyaman sekali. Oke. Dan untuk pembuatannya juga cukup detail di sini karena dia menggunakan tangga yang sedikit tinggi. Nah, ini dia lebih dari 20, yang bawah itu ini juga lebih dari 20, kisaran 21-an. Ini sudah dikasih pengaman menggunakan stop nosing, sehingga ketika teman-teman memijakan kaki di sini dia itu peret, aman teman-teman, ada pengamannya. Oke, yuk kita lanjut. Untuk tangganya di sini juga keren sih, karena ini ada jendela yang ketiganya bisa dibuka. Kemudian di atasnya sini ada satu jendela besar yang mati, dan itu memang sangat fungsi sekali ketika teman-teman membuat rumah dengan pencahayaan yang diletakkan di tangga, sehingga tangganya ini akan tetap nyaman terus ketika teman-teman ada di ruangan, khususnya di bagian tangga ini. Dan ini si owner memanfaatkan lahannya yang cukup minimalis, karena ini lahannya 99 meter persegi. Di bagian pojokan sini masih ada ruang untuk tangga yang kata orang adalah tangga Cinderella. Ini taruhlah taman seperti ini, sehingga tidak kosong dan dimanfaatkan untuk tanaman yang bikin mata itu bisa dimanjakan. Oke, sampai di lantai 2 ini ada satu ruang untuk teman-teman bisa kumpul keluarga. Di sini ukurannya kisaran 4,2, karena di sini menggunakan granit ukuran 60x60, ada 7 slab. Kemudian untuk lebarnya sendiri ini 3 meteran, dan untuk ruangan segini ini cukup lega bagi teman-teman bisa cengkrama hangat dengan keluarga. Di sini juga sudah disediakan colokan untuk TV-nya, kemudian stop kontak, dan saklar-saklar juga sudah. Oke, kita ke sini teman-teman. Di area sini ini ada satu pintu, ini menggunakan PVC, kemudian tengahnya kaca. Ini biasa menggunakan ketinggian mungkin kisaran yang 2 meteran. Oke, kita masuk. Oke, untuk kamar mandinya finishingnya mirip-mirip sih teman-teman, jadi untuk kualitasnya mirip seperti yang di bawah. Ini menggunakan keramik 60x60, dan pemasangan juga cukup rapi. Volt drain ada di sana. Ini bagus sih, ini dia dibikin masuk ke dalam untuk di bagian ajiannya. Oke, ini menggunakan keramik ukuran 60x60, dia ada motif geradakannya, kemudian diikat menggunakan granit motif batuan warna hitam dengan gerutan warna putih. Ini menggunakan white Carrara. Nah, pencahayaan ini bagus teman-teman. Ini misalkan lampu ini tidak dinyalakan, ini cahaya dari depan, ada glass block sama roster untuk sirkulasi udara, dan cahaya di sini
masuk. Jadi untuk pembagian ruangan, pencahayaan, udara rumah ini cukup bagus. Oke, pintunya speknya masih sama dan memang halus, finishingnya bagus sekali. Oke, dari teras ini ada satu kamar tidur lagi, ukurannya 1 2 3 4 5 3 kali 3. Jadi untuk ruangan yang ada di atas ini cukup lega. Dan sudah ada 2 jendela di sini, bisa dibuka semua. Karena memang ini berbatasan dengan tetangga, jadi view-nya untuk belakang ini tembok tetangga. Karena ini tembok, nggak dipasangi gorden nggak apa-apa, untuk privasinya masih aman karena memang ini nggak bakalan diakses oleh orang. Jadi untuk pencahayaan udara ini akan bagus, cuma memang view-nya itu kurang. Oke, depan sini udah kelihatan teman-teman. Ini menggunakan aluminium, kemudian tengahnya ini dikasih partisi aluminium kecil, kisaran yang 1 sentian. Ini kesan klasiknya salah satu dapat dari sini. Oke, untuk balkon ini lega sih. Ya kalau untuk orang Jawa, orang kampung lah katakanlah, bisa untuk jemur di sini, terik panasnya, mataharinya sehat teman-teman. Ini rumah hadap ke utara, masih ada view persawahan di sana, kanan kiri rumah, dan depan ini jalan raya yang cukup ramai teman-teman. Ramai tapi tidak begitu bising karena memang untuk jalan utamanya itu ada di sana, kisaran mungkin 50 meteran di sini. Jadi misalkan tengah malam pun di sini nyantai ngopi itu masih enak. Nah untuk lantainya ini menggunakan peluran semen, dalam artian dia menggunakan campuran yang semennya kadarnya tinggi, kemudian ini dicat waterproofing. Dia belum dikasih keramik, tapi nanti misalkan teman-teman pengen nambah keramik yang kasar tentunya itu bisa. Dan untuk floor drain di sini dikasih 2, 1, 2 ya, ada 2 teman-teman, sehingga untuk nanti penyerapan air hujan misalkan di sini deras cukup aman. Dan juga untuk jaraknya ini juga cukup tinggi, kisaran 15 cm-an, 10 sampai 15, sehingga untuk antisipasi air masuk cukup bagus. Nah dari sini ini masih ada 1 kamar tidur lagi, jadi di sana ada 1 kamar tidur, 1 kamar mandi dan area ke balkon, dan depan sana itu jendela bisa dibuka, atasnya situ ada roster, sehingga untuk ruangan tengah ini misal nggak pakai AC, ini kita take jam setengah 10-an, nyaman udaranya. Ini masih ada 1 kamar lagi, ukurannya 1 2 3 4 5 5, berarti 3 kali 3 ya kurang lebih. Untuk di area sini sudah ada roster, sehingga nanti tidak pasang AC nggak apa-apa, tapi misal mau pasang AC sudah disediakan. Jendelanya hidup semua, jadi nanti misalkan pengen udara segar bisa dibuka. Nah untuk permainan plafon di lantai 2 ini menggunakan drop ceiling, dimana tengah-tengahnya ada lampu besar, kemudian di masing-masing sudut plus tengah itu ada lampu downlight warna putih. Dan ketika ada di sini itu pandangannya jendela besar yang tadi sudah katakan dilapisi dengan wall molding, jadi untuk dinikmati dengan adanya gerutan-gerutan itu cukup menarik. Oke, itu sedikit review dari kami teman-teman. Dan untuk rumah ini sendiri tadi saya katakan luas tanah 99 meter persegi, bangunan 105, kemudian ada 4 kamar tidur, 3 kamar mandi dalamnya ada 1, dan untuk di bawah kamar mandi luar 1, yang di atas kamar mandi luar 1. Dan untuk akses ini ke kota sangat dekat sekali, mungkin kisaran 10 sampai 15 menitan aja sudah sampai. Dan untuk rumah ini ditawarkan seharga 1,245 untuk pembayaran cashnya, dan tentu nanti teman-teman masih bisa nego. Apabila tertarik untuk survei ke lokasi ini ataupun nanti pengen survei ke berbagai lokasi, bisa tim kami bantu. Syaratnya mudah aja, hubungi kontak person yang ada di deskripsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.